Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa mulai perkuliahan perdana kita di semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang rekan-rekan mahasiswa semester ganjil di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Semoga selama kalian menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu bisa menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Hendro Adi Saputra, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, salah satu dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Bengkulu Fatmawati Soekarno. Selama 1 semester ke depan, saya akan menemani dan mendampingi rekan-rekan mahasiswa, khususnya di semester 1 Prodi Bahasa Indonesia dengan mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan kita selama 1 semester. Kontrak perkuliahan kita yang pertama yaitu tentang etika komunikasi dengan dosen. Yang kedua tentang strategi perkuliahan. Yang ketiga penugasan. Yang keempat tentang penilaian. Etika komunikasi dengan dosen harus memenuhi beberapa aspek, ya. Yang pertama harus memperhatikan waktu ketika kalian ingin berkonsultasi atau berkonsultasi kepada dosen yang bersangkutan. Yang kedua harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tidak boleh disingkat-singkat dalam penulisan WA ataupun Telegram. Yang ketiga yaitu pengenalan diri. Ya, terlebih dahulu kalian mengucapkan salam dan mengucapkan perkenalan diri kalian. Selanjutnya yaitu menggunakan kata permohonan, ya. Mohon maaf Bapak Ibu dosen, saya mohon untuk mengizinkan mengajukan pertanyaan kepada Ibu Bapak dosen. Selanjutnya yaitu to the point, ya. To the point. Jadi apa yang ingin disampaikan langsung, tidak boleh pakai bahasa basi, ya. Penanya apa kabar Bapak, sudah makan apa belum? Nah, itu tidak usah dipakai seperti itu. Langsung apa tujuannya yang ingin disampaikan. Selanjutnya yaitu tidak boleh memakai kata ganti, ya. Tidak boleh memakai ganti, ya. Seperti kamu, saya, Anda, tidak boleh seperti itu. Saya, Bapak, saya. Setelah itu berperilaku baik, ya. Ketika kalian tidak bisa menggunakan lewat HP atau WA, Line atau WhatsApp, ketika mau bertemu harus berperilaku dengan pakaian sopan, ya, rapi, ya, terus santun, ya, mengucapkan salam seperti itu. Selanjutnya itu ucapkan terima kasih ketika sesudah menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Itu adalah etika dalam komunikasi dengan dosen. Selanjutnya yaitu strategi perkuliahan, ya. Yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan aktif menggali informasi materi kuliah yang dibutuhkan secara mandiri. Dosen bertindak sebagai fasilitator, ya. Jadi kalian tidak usah menunggu informasi-informasi apa saja yang ingin disampaikan oleh materi yang akan disampaikan oleh dosen. Kita belajar tentang sastra, silakan kalian mencari buku-buku tentang sastra, ya.
Jangan berkaitan sedikit-sedikit, kita kan belum dapat materi dari dosen, belum dapat dari ini ya. Silakan kalian menggali dulu. Nanti kita ketika perkuliahan baru kita pecahkan ketika kalian mempunyai kendala-kendala yang ya, mengerti? Yang kedua itu dosen memandu mahasiswa atau membimbing dan mengerjakan tugas-tugas atau pembelajaran yang diberikan. Jadi dosen akan memandu proses perkuliahan ke depan selama 1 semester ini ya, membimbing kalian mengerjakan tugas-tugas ketika ada dosen yang ingin memberikan tugas kepada kalian, kerjakan ya, kerjakan. Silakan melihat dari sumber-sumber buku-buku yang ada di perpustakaan kita ya, di Google Book, silakan kalian pergunakan itu. Ya, yang ketiga yaitu sistem penugasan mata kuliah ini bersifat individu dan kelompok. Ya, nanti ada sifatnya individu. Silakan setiap mahasiswa menjelaskan apa yang dimaksud dengan ruang lingkup dari sejarah sastra. Ya, per kelompok silakan buat kelompok, presentasikan bagaimana hasil penemuan dari kalian. Ya, jadi tugasnya ini adalah individu dan kelompok. Ya. Nanti di belakang ini akan saya jelaskan berapa presentasi tugas dari individu dan kelompok. Selanjutnya yaitu pembuatan makalah atau media presentasi untuk tugas kelompok. Ya, ini berkaitan nomor 3 tadi. Jadi setiap kelompok nanti atau perorangan tidak menutup kemungkinan nanti presentasinya sendiri-sendiri. Ya, tugasnya individu, presentasinya sendiri-sendiri, seperti itu ya. Itu adalah penjelasan tentang strategi dari perkuliahan kita. Selanjutnya yaitu penugasan ya. Ini sudah saya singgung yang tadi ya, penugasan bersifat individunya. Jadi ada tugasnya individu ya. Nanti apakah dosennya ingin, silakan presentasi atau apa temuan dari tugas kalian masing-masing. Juga seperti itu ya, kelompok presentasi dan makalah diskusinya dari kelompok silakan didiskusikan. Selanjutnya itulah, ini adalah kriteria penilaian ya. Kehadiran nanti di setiap akhir perkuliahan akan saya share link presensinya ya. Jadi kita ada totalnya ada 16 pertemuan ya. Apabila tidak melebihi dari 75% dari 16 pertemuan, maka kalian dilarang untuk mengikuti UTS dan UAS. Jadi presentasi untuk nilai akhir kehadiran adalah 10%. Setelah itu tugas kelompok. Tugas kelompok yaitu terdiri dari diskusi kelompok dan presentasi kelompok. Tugasnya silakan nanti membuat tugas kelompok tentang sejarah sastra atau kritik sastra. Ya. Nanti presentasi penilaiannya adalah 10%. Tugas individu itu adalah 20%. Setelah itu ada UTS nanti setiap di pertengahan semester. Ini ada di pertemuan 8 atau di pertemuan 9. Kita akan mengadakan UTS. UTS itu adakah nilainya adalah 30% dari dari seluruh nilai akhir. Setelah itu di pertemuan 16 kita akan bertemu dengan UAS. Ini adalah UAS, nilainya sama dengan UTS adalah 30%. Ketika kita gabungkan maka hasilnya adalah kriteria penilaian adalah 100%. Maka saya ulangi lagi, kehadiran 10%, tugas kelompok 10%, tugas individu 20%, UTS 30%, UAS 30%. Seperti itu ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa diharapkan aktif untuk perkuliahan ya. Selanjutnya kita belajar tentang pertemuan pertama. Di sini saya sudah menjelaskan tentang kontrak perkuliahan kita ya. Untuk pertemuan pertama di sejarah sastra ini ya, mengapa kita harus belajar sejarah sastra di Indonesia?
ya, karena prodi kita bahasa Indonesia, karena kita harus tahu bagaimana perkembangan sejarah sastra ini dari dulu sampai sekarang. Ya, mata kuliah ini bertujuan memberikan kompetensi kepada mahasiswa dalam hal penguasaan teori sejarah sastra. Mata kuliah ini mencakup hakikat dari sejarah sastra di Indonesia. Kita akan belajar karakteristik sastra Indonesia, aliran sastra Indonesia, peristiwa sastra, tokoh sastra, ya, dari tokoh sastra dari penjaga lama, penjaga baru, ya, orde lama, ya, seperti itu. Hasil dari karya, ya. Jadi perkembangan sastra dari masa ke masa bagaimana akan kita kupas di mata kuliah ini, ya. Perbandingan sastra dari masa ke masa, ya. Perkuliahan dilakukan dengan pendekatan genre atau proses, ya. Penilaian dilakukan dengan pemberian tugas, ya, nanti saya akan memberikan tugas, portofolio, ya, tes tengah semester dan tes akhir semester. Itu adalah tentang tujuan mata kuliah ini. Sejarah sastra ini boleh kalian beli bukunya di Gramet atau di manapun, di Shopee banyak, ya. Silakan cari di perpustakaan prodi kita juga ada, ya, di perpustakaan universitas juga ada. Silakan mencari buku-buku ini yang untuk berkaitan dengan mata kuliah kita, ya. Apakah Pak boleh dengan buku-buku di luar dari yang saya sampaikan? Boleh, ya, asal berkaitan dengan sejarah sastra Indonesia. Kita akan masuk ke pertemuan pertama ini, ya. Pertemuan pertama ini adalah ruang lingkup, yang kita akan belajar tentang sebelum masuk ke lebih dalam, ya, lebih dalam dari materi mata kuliah ini, ya. Kita akan belajar dulu ruang lingkup dari ilmu sastra ini, ya. Dalam lingkup ilmu sastra ini terdapat komponen disiplin ilmu yang meliputi teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Ini ketiga bidang ilmu ini tidak bisa dipisahkan. Mereka adalah saling berkaitan. Kita tidak boleh belajar tentang teori sastra tapi tidak belajar tentang sejarah sastra. Kita belajar kritik sastra tapi kita tidak belajar dengan teori sastra dan sejarah sastra. Tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi dalam modul ini, ya, teori sastra ini dimulai dengan materi ruang lingkup ilmu sastra. Tujuannya tidak lain untuk memberikan pemahaman kepada kalian semua tentang ruang lingkup ilmu sastra, sehingga dalam proses pembelajaran sastra, pembelajaran sastra, Anda dapat mempelajari disiplin ilmu sastra sebagai sesuatu yang utuh dan tidak terpisah-pisahkan. Sejarah sastra bagian dari ilmu sastra yang mempelajari pada masa tertentu. Para sastrawan yang mengisi arena sastra, puncak-puncak karya sastra yang menghiasi dunia sastra. Seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar masalah sastra, ya. Jadi kita akan belajar di seluruh pemahaman budaya-budaya yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian untuk tugas pertama, ya. Tugas pertama, silakan kalian membuat definisi, ya. Tugas pertama kalian sebagai perdana dalam perkuliahan kita, silakan kalian rekan-rekan mahasiswa membuat rangkuman definisi dari sejarah sastra ini. Silakan nanti dikumpulkan setelah perkuliahan ini berakhir. Jadi saya ulangi lagi, silakan setiap mahasiswa membuat rangkuman tentang definisi ruang lingkup sejarah sastra Indonesia. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Pesan saya, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.
Lebih dan kurang saya minta maaf, kepada Allah minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.